Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran praktikum dasar pemrograman. Di video kali ini merupakan video pembelajaran pertemuan minggu ke-1 praktikum dasar pemrograman. Oke, saya harap teman-teman semua yang menonton dapat mengikuti dan menyimak apa yang dijelaskan dalam video ini ya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, untuk materi pembelajaran pada pertemuan minggu ke-1 ini ada variabel, tipe data, konstanta, printf, dan alokasi memori. Nah, kita menggunakan dalam praktikum pemrograman ini kita menggunakan bahasa C ya sebagai dasarnya, karena bahasa C merupakan induk semua dasar pemrograman, semua pemrograman. Jadi kita menggunakan bahasa C. Nah, kita masuk ke pertama yaitu variabel dan tipe data. Nah, variabel adalah sebuah tempat atau penanda identitas yang digunakan untuk menyimpan satu nilai. Nilai tersebut dapat diubah sepanjang kode program. Variabel merujuk kepada suatu alamat di memori komputer atau merepresentasikan lokasi memori dalam komputer. Setiap variabel memiliki nama yang digunakan sebagai identitas untuk variabel tersebut. Nah, variabel ini harus dideklarasikan dengan tipe datanya. Tipe datanya seperti apa? Nah, tipe data itu nanti dijelaskan di slide selanjutnya ya. Nah, jadi dalam variabel ini kita misalkan kita mau nilai yang kita inputkan atau nilai yang kita berikan ke dalam program kita simpan di dalam variabel. Cara mendeklarasikan variabel harus bersamaan dengan tipe data. Kita langsung saja ke tipe data. Nah, tipe data adalah jenis nilai yang akan tersimpan dalam variabel. Inilah jenis untuk menentukan jenis nilainya. Tipe data adalah cara programmer untuk memberitahu komputer untuk mengelompokkan data berdasarkan apa yang dipahami oleh komputer. Jadi, apa yang dipahami oleh komputer? Tipe data ini. Terdapat 8 tipe data dalam bahasa pemrograman C yang bisa dibagi ke dalam 4 kelompok besar, yaitu tipe data dasar, tipe data turunan, tipe data bentukan, dan tipe data void. Di sini dalam pertemuan minggu ini kita hanya akan mempelajari tipe data dasarnya terlebih dahulu ya. Tipe data dasar. Nah, jadi terdapat 3 tipe dasar. Tipe data dasar. Yang satu, pertama itu karakter. Karakter ini merupakan tipe data yang berisi satu huruf atau satu karakter. Ya. Lalu ada integer. Integer merupakan tipe data untuk menampung angka bulat. Juga ada float. Float merupakan tipe data untuk angka pecahan. Jadi gampang gini, tipe data karakter hanya menyimpan satu huruf, tidak bisa lebih. Oke. Integer tipe data yang menampung atau menyimpan angka bulat, ya, 10, 12, 25, 200, itu kan angka bulat yang bisa disimpan dalam integer. Nah, lalu float itu kan tipe data untuk pecahan. Ya, berarti kita akan menyimpan nilai atau angka yang kita masukkan merupakan data berkoma, merupakan angka berkoma. Nah, untuk lebih jelasnya kan saya tampilkan sebuah tabel. Nah, tabel tipe data, tipe dasarnya aja ini ya, baru. Nah, di sini ada tipe data, memori, terabyte, centang atau jangkauan, counter string atau format spesifiernya. Nah, dalam tipe data ini ada char, float, integer ya, tipe data dasar. Nah, lalu bagaimana dengan
char, lightweight char, lalu ada long, ada short. Itu nanti ya. Nah, saya kan jelaskan dulu uh, memori masing-masing tipe data ini. Nah, karena char dijelaskan tadi, char memiliki satu huruf atau satu karakter. Nah, tadi dia hanya menyimpan satu karakter saja karena memorinya itu ada sebesar 1 byte. Nah, lalu untuk jangkauan dalam char ini yaitu min 128 sampai 127 atau 0 sampai 955 dengan format spesifikernya atau counter stringnya itu adalah %c. Dapat dilihat ya. Nah, rentang jangkauannya ini dapat dari mana? Didapat dari byte-nya tersebut. Oke, misalnya 1 byte itu kan memiliki ukuran 8 bit. Nah, 8 bit jika kita konversikan, kita ubah ke dalam desimal, dia nilainya 2/8. 2/8 ya. 2/8 dikurang 1 karena dia dimulai dari 0. Ya, nggak desimalnya ya dalam bahasa pemrograman dimulai dari 0. Jadi bisa 2/8 kan nilainya 256 atau kurang 1 255. Maka jangkauan itu 0 sampai 255. Itu kayak dapat dari mana dapat jangkauannya? Didapat dari ukuran memorinya. Nah, dapat ya. Oke. Untuk cari itu rentangnya ini 128 sampai 107. Yang 0 atau 0,5 ini salah ini ya. Ini untuk bawahnya. Ini 128 sampai 107. Jadi kita bisa dari min sampai titiknya. Nah, lalu ke float. Ke float kita memiliki ukuran memori sebesar 4 byte. Nah, dengan rentangnya itu 1,2 38 ya, sampai 2,4 plus 38. Nah, itu bagaimana tuh? Nah, dengan konversinya persen ya. Ya, ini jangkauannya lah ya. Terus float itu kan menyimpan koma. Sama juga dengan double ya. Double juga menyimpan koma. Lalu apa bedanya? Bedanya jika float itu menyimpan 9 koma dengan presisi yang lebih kurang dibanding double. Jadi double itu presinya lebih baik dibanding float. Itu. Nah, long double itu presinya lebih tinggi lagi dibanding double dan float. Oke. Lanjut ya, kita ke int. Integer memiliki memori 4 byte dengan rentang jangkauan sekian dan untuk stringnya itu %d gitu. Nah, di sini yang berbeda nih. Misalnya kita menggunakan komputer besar, memiliki komputer dengan ukuran 32 bit, maka integernya itu 2 byte. Jika kita menggunakan komputer dengan 64 bit, maka integer ini akan memiliki memori sebesar 4 byte. Itu ya. Nah, ini ada kesalahan juga. Ini untuk 4 byte rentang atau jangkauan itu bukan segini, tapi sebesar ukuran 4 byte. Nah, di long n ini. Ini ya. Oke, kita ubah ya. 4 byte. Kalau ini 3278 ini merupakan ukuran untuk 2 byte. Gitu ya. Nah, lalu apa itu format spesifiker atau counter string? Counter string ini akan kita gunakan ketika kita ingin menampilkan nilai yang ada dalam variabel. Kita akan mengformat sebuah nilai dalam variabel ke dalam ini nilai-nilai ini i, persen, f, dan sebagainya. Kita ingin dijelaskan lebih setelah saya akan bikin contohnya ya. Nah, lalu untuk insigned itu secara gampang itu dia tidak menyimpan nilai negatif, mengecualikan nilai negatif.
maka centangnya itu 0 sampai 2,5. Sehingga sama ya seperti char untuk jangkauannya. Lalu untuk long double ini 20 byte ternyata ini salah ya, 10 byte untuk long. Biar long itu lebih besar ukurannya untuk long, ingat aja long itu lebih besar, lalu short itu lebih kecil, lebih pendek, lebih ringkas lagi. Itu ya, bisa ingat ya, mengecualikan nilai negatif dari dimulai dari 0. Fitness itu sama seperti uh, seperti caranya gitu, seperti yang tidak menggunakan fitness bersama. Long untuk jangkauan lebih besarnya, sementara short lebih pendeknya. Situ ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk dalam deklarasikan dan inisiasikan nilainya ya dalam sebuah variabel. Nah, deklarasikan variabel itu seperti ini, ada char, huruf ya, char, huruf, dan menginisialisasikan nilainya u. Kita menginisialisasikan nilai huruf u ke dalam variabel huruf dengan tipe datanya char. Nah, cara mendeklarasikan dan menginisialisasikan bisa caranya seperti ini, boleh juga seperti ini ya. Kalau ini namanya cara langsung, deklarasi dan inisialisasi langsung. Sementara ini kita mendeklarasikan variabel lalu menyimpannya dalam, lalu kemudian kita menyimpan nilainya gitu. Nah, dalam seperti yang saya bilang tadi, dalam variabel dan data tadi sebelumnya, kita harus menyimpan sebuah nilai sesuai dengan tipe datanya. Misalkan hurufnya U merupakan sebuah huruf, maka kita harus menyimpannya dalam variabel bertipe data karakter atau char. Cara nulisnya seperti ini ya, char in float double. Lihat terkecilnya ya, huruf kecil semua depannya, yang speednya itu. Lalu untuk nilai bulat kita simpan dalam variabel bertipe data integer. Untuk nilai koma kita simpan dalam variabel bertipe data float. Oke. Nah, dalam variabel ini memiliki aturan penamaan. Dalam penamaannya, misalkan dalam satu nih, variabel boleh dinamakan dengan alfabet, angka, dan underscore. Nah, itu kan dalam contohnya ini juga kita menggunakan alfabet, lalu ada menggunakan angka juga, ada menggunakan underscore juga di sini. Itu dibolehkan. Nah, yang tidak bolehkan itu variabel tidak bisa dinamakan dengan awalan angka. Jadi angka-angka ini kita tidak bisa taruh di awal atau kita letakkan di awal, tidak bisa. Variabel tersebut akan error, program kita akan error. Nah, variabel tidak bisa dinamakan dengan spasi. Jadi spasi itu tidak bisa, akan error variabel program yang kita gunakan dengan variabel tersebut. Nah, alternatif, jadi kita ingin memberikan jarak dalam sebuah dua kata, misalkan kita bisa menggunakan underscore. Misalkan ini kan saya singkat bilangan, jadi bil underscore koma 1. Itu untuk memberikan jarak dalam dua kata. Lalu ini case sensitif. Maksudnya apa? Case sensitif itu misalnya kita mendeklarasikan variabel huruf dengan hurufnya kecil semua. Nah, itu akan berbeda dengan variabel yang memiliki yang kita deklarasikan variabel huruf dengan hanya huruf besar. Itu merupakan dua buah variabel yang berbeda. Nah, makanya dalam bahasa C dibilang itu bahasa C ini text sensitive. Oke. Nah, kita juga tidak boleh menggunakan nama
khusus ya, nama-nama penting di kata kuncinya gitu. Kata kuncinya seperti integer kita buat dalam variabel in itu nggak bisa, itu akan error. Nah, lalu dalam variabel itu dibagi dua, global variable dan local variable. Untuk global variable kita gunakan untuk global variable kita deklarasinya seperti ini ya, membuatnya char huruf u itu koma. Nah, untuk struktur sederhana bahasa C ada include, inment, return null ya, itu untuk dasar sederhananya, yaitu dalam menjalankan uh, program dalam bahasa C. Nah, dalam global variable kita mendeklarasikan variabel di luar fungsi inment itu. Oke, ya. Kalau local variable kita mendeklarasikan variabel dalam fungsi inment. Yang membedakannya apa? Nah, jika kita mendeklarasikan variabel di luar inment, dia akan menjadi global variable. Kenapa disebut global? Karena variabel ini bisa digunakan di seluruh program, seluruh fungsi di dalam program. Sementara dalam local variable kita hanya bisa menggunakan variabel ini di dalam fungsi inmain, tidak bisa digunakan dalam fungsi lain. Fungsi tidak bisa digunakan di luar fungsi inmain seperti itu. Oke, ini paham ya. Kita lanjut. Sekarang materinya tentang konstanta. Konstanta merupakan salah satu cara yang digunakan sebagai tempat penyimpanan suatu nilai. Namun, berbeda dengan variabel. Nilai dari konstanta bersifat tetap konstan dan tidak bisa diubah sepanjang program berjalan. Nah, jadi kata kuncinya itu konstanta ini bisa menyimpan nilai juga sama dengan variabel. Namun, konstanta ini supaya tetap nilai yang kita masukkan dalam konstanta, kita simpan dalam konstanta, nilainya akan tetap, tidak akan bisa diubah sepanjang program berjalan. Nah, terdapat dua cara untuk membuat konstanta ini dalam bahasa C ya, yaitu menggunakan preprocessor, define, atau menggunakan keyword atau kata kunci const. Contohnya, nah dalam ini kan contohnya kita menggunakan define p 3,14. Saya ingin menyimpan nilai 3,14 dalam p sebagai konstanta. Untuk penulisannya diingat ya, kalau pakai define itu seperti ini, dan define itu harus didata di luar inmain, fungsi inmain, ini dalam ya. Oke. Lalu untuk const penulisannya seperti ini, selama kita buat variabel yang membedakan const ini kita tambahkan const untuk menandakan bahwa variabel yang kita buat ini merupakan konstanta, seperti itu. Kita menyimpan 3,14 yang p dot dan konstanta. Nah, misalkan ini kan kita sebutkan tipe datanya. Nah, jika dalam konstantanya ini menyebutkan tipe data secara jelas. Nah, dalam define ini kan tidak ada tipe data, namun menggunakan define ini dia akan otomatis membaca dari nilai yang diberikan. Misalkan ingat 3,14 disimpan dalam key. Nah, 3,14 ini bukan bilangan koma, maka dia akan menandakan bahwa ini adalah data float otomatis seperti itu ya. Dan nilai tidak akan diubah. Nilai p dalam contoh ini, nilai variabel kata variabel p tidak bisa diubah. Jika kita memaksa atau ingin mengubah nilainya, maka program akan error. Nah, lalu ada printf. Dalam bahasa pemrograman C, perintah printf dipakai untuk menampilkan output berupa teks ke layar atau konsol. Perintah printf sendiri sebenarnya bukan bagian dari inti bahasa C. Nah, bahasa C sendiri mempunyai sarana input dan output bawaan. Perintah printf berasal dari library stdio.h yang ditambahkan dalam kode program C atau dia inbuilt. Nah, makanya jika kita
melihat program struktur sederhana bahasa C, itu pasti selalu ada include studio.h. Kita akan, itu berarti kita menginputkan menggunakan library atau video file studio.h. Oke. Nah, itu merupakan library penting atau library utama dalam menggunakan bahasa C ini. Karena itu bisa digunakan untuk digunakan sebagai input dan output. Input berarti kita memberikan masukan seperti teks dan sebagainya ke dalam program kita. Sementara output kita menampilkannya telah kita masukkan ke dalam layar atau konsol. Berikan contoh ya, misalkan include ini program ini, include video IDH name char huruf U disimpan dalam huruf disimpan char 20 disimpan dalam variabel nilai di data in. Lalu kita mencoba mencetak atau menampilkan outputnya dengan printf huruf %c gitu. Jadi format spesifier ya, format spesifier untuk menampilkan nilai dalam sebuah variabel dengan argumennya huruf ini diletakkan dalam sebuah koma. Jadi variabel huruf ini kita akan mengambil nilainya, diformasikan ke dalam sini %c ya. Lalu kita printf nilai, kita berarti akan mencetak nilai, teksnya nilai ya. Kita harus ingat cara penulisannya, ada petik 2 ini huruf U. Jadi hasilnya itu huruf kita jalankan, kita jalankan programnya, huruf U nilai 20. Itu ya kan, nilai ini nilai 20 dan huruf nilai U. Seperti itu. Dia sudah inbuilt dalam studio.th printf ini. Jika kita tidak menggunakannya studio.th, maka printf tidak bisa digunakan. Wajib dalam bahasa C menggunakan untuk studio.th. Oke, kita lanjut ya. Nah, di dalam sini kan ada saya buat \n. Loh, ini apa maksudnya \n? Jadi \n ini digunakan untuk membuat baris baru. Nah, ini menggunakan ini itu merupakan escape sequence ya. Escape sequence ini maksudnya kita ingin menggunakan karakter atau karakter khusus gitu. Yang tidak bisa kita gunakan di dalam printf. Jadi kita mengecualikannya menggunakan backslash. Nah, kita membuat jarak nih, tab, kita backslash t, atau kita membuat petik 2 di dalam printf, dia akan membaca, kita akan membuat sebuah teks gitu. Jadi tidak bisa kita ngeprint atau mencetak petik 2. Jadi kita harus mengecualikannya menggunakan backslash petik 2 seperti ini ya. Kita ngerti lah ya, backslash n membuat baris baru. Nah, karena itu huruf U dia berjarak, jadi ada baris baru lagi di baris kedua ini untuk nilai gitu. Nah, nilai membuat baris baru untuk kosong ini. Jelaskan. Next ya. Alokasi memori. Nah, setiap variabel dideklarasikan dan dijalankan dalam program pasti akan mengalokasikan memori sesuai ukuran tipe data yang variabel digunakan. Memori yang dialokasikan mempunyai jumlah yang tetap dan tidak berubah berdasarkan ukuran tipe data. Ini maksudnya bagaimana ya? Nah, alokasi memori ini kita misalkan begini. Jika kita menggunakan atau memasukkan variabel, kita menggunakan variabel di dalam program yang kita buat. Nah, di dalam program yang kita buat ini
uh, maaf, variabel yang kita gunakan dalam program ini itu pasti akan memakan memori di program. Nah, memori ini teralokasi otomatis, memori teralokasi setelah kita membuat variabel tersebut. Nah, jadi untuk apa kita mengetahui alokasi memori ini? Alokasi memori ini kita perlu tahu karena jika semakin banyak variabel yang kita gunakan, misalkan, maka semakin berat juga program yang kita buat. Oleh karena itu, kita harus mengetahui juga memori yang kita gunakan agar program yang kita buat itu tidak semakin berat. Lalu, untuk bagaimana sih cara kita mengetahui caranya memori? Kita bisa menggunakan operator Z-off. Cara yang digunakan untuk mengetahui caranya memori sebuah tipe data. Saya berikan contoh ya. Nah, dalam contoh ini include stdio.h in main yang huruf in nilai dot bilang koma. Nah, saya mendeklarasikan variabelnya saja ya. Nah, kita bisa membuatnya seperti ini caranya ya. Printf bermemori huruf d dash of huruf. Nah, dash of ini dan ini kita akan gunakan untuk mengetahui nilai besar sebuah ukuran memori sebuah tipe data. Huruf ini kan tipe datanya char. Nah, dash of char itu berapa? Dash of nilai, dash of ini itu berapa? Dash of bilangan koma buat itu berapa? Seperti yang saya jelaskan tadi, seperti yang tabel yang tadi ya, tadi itu seperti char itu tipe datanya itu, memorinya ukurannya itu, sementara integer ukurannya itu 4 dan float itu ukurannya juga 4. Itu kita juga menggunakan membuat dash of char langsung, dash of char, dash of in, dash of float. Nah, itu kan muncul juga sama seperti ini. Bisa dimengerti ya. Oke, untuk menggunakan variabel itu ya seperti ini, deklarasi adalah kita deklarasi inisialisasi nilainya, huruf angkanya gitu. Sesuai, kita harus sesuaikan dengan datanya ya. Gitu saja. Terima kasih buat kalian teman-teman yang menonton video ini. Semoga mudah dipahami ya, dapat dipahami, dapat dimengerti, dan bermanfaat untuk teman-teman semua dalam mempelajari dan praktikum dasar pemrograman ini. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf tidak salah kata. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya teman-teman.